Namaku Arini. Usia 35, perempuan yang banyak orang bilang hidupnya sudah lengkap. Punya suami tampan, pekerjaan stabil, rumah besar di kompleks elit, dan lingkaran pertemanan yang hangat. Semua itu kuanggap hasil kerja keras dan kesetiaan yang aku tanamkan selama lebih dari 10 tahun pernikahan. Suamiku, Raka, adalah tipe laki yang saat pertama kali dilihat, orang langsung jatuh hati. Tinggi semampai, raut wajahnya tegas namun ramah, dan senyumnya mampu membuat siapapun merasa nyaman. Ia bekerja di perusahaan konstruksi milik keluarga, posisi manajer senior. Dari segi finansial, kami tidak pernah kekurangan. Bahkan, kami bisa liburan ke luar negeri setidaknya 2 kali setahun. Di luar keluarga, aku punya satu sahabat dekat bernama Nadia. Kami kenal sejak kuliah. Nadia orangnya supel, lucu, dan penuh perhatian. Dia tipe sahabat yang akan datang membawakan bubur ayam kalau aku sakit flu, atau mengirim pesan tengah malam hanya untuk memastikan aku baik-baik saja. Dia tahu hampir semua rahasiaku, mulai dari kebiasaan kecilku memutar-mutar rambut saat gugup, sampai cerita-cerita kelam yang tak pernah kuungkapkan pada orang lain. Saking dekatnya, Raka pun mengenal Nadia hampir seakrab aku mengenalnya. Kadang kami bertiga pergi makan malam bersama, atau menonton konser. Nadia tak pernah sungkan menginap di rumah kami kalau sudah terlalu larut untuk pulang. Hubungan kami bertiga begitu natural, tanpa ada rasa canggung sedikit pun. Bahkan keluargaku dan keluarga Nadia pun saling kenal. Ibuku menganggapnya seperti anak sendiri. Pagi-pagi di rumah kami biasanya penuh tawa. Raka suka membuat lelucon kecil saat sarapan. Nadia sesekali datang membawa kue yang baru ia panggang, lalu duduk di meja makan sambil berceloteh tentang kisah konyol di kantornya. Aku merasa dikelilingi oleh orang-orang yang tulus, dan rasa syukur itu begitu melekat dalam hatiku. Kalau diingat-ingat, saat itu aku benar-benar percaya bahwa inilah bentuk kebahagiaan yang sempurna. Aku percaya Raka mencintaiku. Aku percaya Nadia akan selalu ada untukku. Tidak pernah sekalipun terlintas dalam pikiranku bahwa kedua orang yang paling aku percayai itulah yang kelak akan menusukku dari belakang. Sore itu, cuaca Jakarta sedang cerah. Aku duduk di teras rumah, menikmati teh hangat sambil menunggu Raka pulang dari kantor. Nadia tiba-tiba datang, seperti biasa tanpa pemberitahuan. Dia mengenakan gaun kasual berwarna biru muda, rambutnya diikat ekor kuda, wajahnya segar. "Hei, Rin. Aku bawa roti gandum dari toko baru, katanya enak banget," ujarnya sambil tersenyum lebar. Aku tertawa kecil. "Kamu ini ya, selalu saja bawa makanan. Nanti aku makin gemuk." "Gemuk cantik," jawabnya sambil menaruh kantong kertas di meja. Tak lama kemudian, Raka pulang. Mobil hitamnya berhenti di garasi, dan dia masuk sambil membawa map kerja. Melihat Nadia di teras, ia tersenyum ramah. "Hai, Nat. Wah, bawa makanan lagi? Kalau begini aku makin betah pulang cepat." Kami bertiga duduk bersama, mengobrol santai. Topiknya ringan, mulai dari gosip artis, berita politik, sampai rencana liburan akhir tahun. Nadia bercerita dengan antusias tentang tempat wisata baru di Bali yang katanya lagi hits. Raka mendengarkan sambil sesekali memberi komentar lucu. Aku hanya duduk sambil merasa, ini indah. Ini nyaman. Kadang aku melihat cara Raka memandang Nadia ketika dia bercerita. Tapi saat itu, aku menganggapnya biasa saja, sekadar tatapan seorang teman pada teman istrinya. Tidak ada yang perlu dicurigai. Toh, Nadia sudah seperti adik baginya. Aku ingat satu momen yang membuatku semakin yakin betapa kompaknya kami bertiga. Itu saat ulang tahunku tahun lalu. Nadia dan Raka bekerja sama menyiapkan pesta kejutan di rumah. Semua sahabatku datang, keluargaku hadir, bahkan dekorasi dan kue ulang tahunnya benar-benar sesuai seleraku. Waktu itu aku memeluk Raka sambil menitikkan air mata bahagia. "Kamu luar biasa, Mas. Terima kasih." Dia tersenyum lembut. "Kamu pantas dapat semua kebahagiaan ini, Rin." Tak lupa aku juga memeluk Nadia erat-erat. "Kamu sahabat terbaik di dunia." Nadia hanya tersenyum sambil berkata, "Selama aku ada, kamu gak akan pernah sendirian." Aku percaya setiap kata itu. Begitu dalam, begitu tulus, setidaknya itulah yang kupikirkan. Hari-hariku berjalan dengan pola yang sama.
Pagi menyiapkan sarapan untuk Raka, siang mengurus bisnis butikku, sore kadang bertemu Nadia untuk sekadar minum kopi. Malam kami habiskan dengan menonton serial favorit atau membicarakan rencana masa depan. Raka dan Nadia adalah dua sosok yang paling sering hadir dalam foto-fotoku. Entah itu foto liburan ke Lombok, menghadiri pernikahan teman, atau sekadar piknik di taman kota. Orang-orang yang melihat selalu berkata, "Kalian bertiga serasi banget. Persahabatan dan pernikahan yang ideal." Aku sering bercanda, "Hati-hati, nanti orang kira kita poligami, dan mereka akan tertawa keras-keras." Kini aku sadar, kadang sebuah candaan adalah kebenaran yang sedang menyamar. Namun saat itu, tak ada satupun sinyal bahaya yang kuanggap serius. Semua terasa normal. Semua terlihat indah. Pernah suatu kali aku sakit flu berat. Raka sedang ada rapat penting di luar kota, dan Nadia yang langsung datang ke rumah membawakanku sup ayam hangat. Dia duduk di samping tempat tidur, menyuapiku sambil bercerita hal-hal lucu. "Kamu harus cepat sembuh, Rin. Kalau enggak, siapa yang akan nemenin aku belanja minggu depan?" katanya sambil mengerling manja. Aku tertawa kecil meski hidung tersumbat. "Kamu ini, selalu mikir belanja." Saat itu, aku merasa begitu beruntung punya sahabat seperti Nadia dan suami seperti Raka. Hidupku penuh cinta, dan aku benar-benar yakin tidak ada yang bisa meruntuhkan itu. Aku tidak tahu bahwa kebahagiaan seperti ini seringkali hanya tampak sempurna dari luar. Bahwa di balik senyum hangat dan perhatian tulus, bisa saja tersimpan rahasia yang kelak akan menghancurkan seluruh duniamu. Dan rahasia itu sudah mulai tumbuh di hadapan mataku sendiri. Aku hanya terlalu buta untuk melihatnya. Awalnya, aku tidak benar-benar memperhatikannya. Raka memang tipe pekerja keras. Kadang dia menerima telepon mendadak di malam hari atau harus keluar rumah sebentar untuk urusan pekerjaan. Itu sudah biasa sejak awal pernikahan kami. Tapi beberapa bulan terakhir, pola itu jadi lebih sering, terlalu sering. Pernah suatu malam, sekitar pukul 11, ponselnya berdering pelan. Aku setengah mengantuk di tempat tidur, tapi masih sadar. Raka menoleh ke arahku sebentar, lalu bangkit dari ranjang dan keluar kamar sambil membawa ponselnya. Aku mendengar suara pintu balkon terbuka, diikuti desiran angin malam yang masuk. Dia bicara dengan nada rendah, nyaris berbisik. Entah kenapa, aku tidak bisa mendengar jelas kata-katanya. Hanya tawa kecil dan, kadang, suara yang terdengar, hangat. Terlalu hangat untuk percakapan kerja. Saat dia kembali, aku pura-pura memejamkan mata. Dia meraih selimut dan berbaring di sebelahku seperti biasa. "Tidur lagi, Rin." "Maaf, ada urusan mendadak," katanya lirih. Aku hanya menggumam. Dalam hati, aku mencoba meyakinkan diri, mungkin memang urusan kantor. Mungkin klien dekat. Jangan lebay. Perubahan lain mulai kurasakan saat Nadia makin sering muncul di rumah, tanpa alasan jelas. Memang, dia sahabat dekatku, tapi biasanya kami akan saling kabar dulu sebelum datang. Kini, ia muncul tiba-tiba sore-sore, bahkan kadang saat aku sedang tidak di rumah. Tadi Nadia mampir. Katanya mau balikin novel yang kamu pinjemin. Sekalian aku buatin dia kopi, ujar Raka suatu sore ketika aku baru pulang dari butik. "Oh, dia nggak nunggu aku pulang?" tanyaku heran. "Katanya buru-buru." "Ada janji lain," jawabnya santai. Entah kenapa, jawabannya membuatku sedikit tidak nyaman. "Novel?" Aku mencoba mengingat-ingat. "Novel yang mana?" Rasanya aku tidak pernah meminjamkan novel ke Nadia dalam beberapa bulan terakhir. Tapi lagi-lagi, aku menepis pikiranku. Mungkin aku lupa. Kejadian-kejadian kecil seperti itu mulai bertumpuk. Suatu hari, aku melihat Raka mengetik pesan di ponselnya sambil tersenyum. Saat aku mendekat untuk mengajaknya makan, dia buru-buru mematikan layar dan memasukkan ponsel ke saku. "Siapa?" tanyaku sambil tersenyum, mencoba bercanda. "Klien," jawabnya cepat, lalu mengalihkan topik. Bukan sekali dua kali aku melihatnya begitu. Dan entah kenapa, perutku selalu terasa aneh setiap kali itu terjadi. Puncak rasa tidak nyaman itu muncul saat aku dan Nadia pergi makan siang berdua. Kami duduk di kafe favorit kami, seperti biasa memesan pasta dan es teh lemon. Tapi hari itu, Nadia terlihat tidak fokus.
Ponselnya terus berbunyi, dan setiap kali dia melihat layar, ia tersenyum tipis. Siapa yang chat terus, Nat? Pacar baru, tanyaku sambil menggoda. Dia tersenyum samar. Ah, bukan. Cuma temen. Aku kenal, tanyaku lagi. Dia tersedak sedikit saat minum, lalu tertawa kecil. Ya ampun, Rin, kamu kepo banget. Udahlah, nggak penting. Jawabannya singkat, tapi aku menangkap kegugupan yang jarang kulihat pada Nadia. Perubahan sikap itu juga mulai terasa saat kami bertiga bersama. Kalau dulu mereka sering bercanda lepas di depanku, kini interaksi mereka seperti lebih terkontrol. Tidak ada lagi tatapan lama atau tawa berlebihan. Mereka tampak hati-hati, seperti takut melakukan sesuatu yang salah di depan mataku. Suatu sore, aku pulang lebih cepat dari butik. Mobil Raka sudah ada di garasi, dan pintu rumah terbuka sedikit. Saat masuk, aku mendengar suara dari ruang tamu, suara Raka dan Nadia. Aku tidak langsung menyapa. Langkahku terhenti di balik pintu, hanya mendengar. Aku nggak mau dia curiga, suara Raka terdengar tegas, tapi rendah. Aku juga nggak mau, Mas. Makanya kita harus hati-hati, jawab Nadia pelan. Hatiku berdetak kencang. Dia? Aku? Otakku langsung berputar, mencoba mencari penjelasan lain. Mungkin mereka membicarakan orang lain. Mungkin dia, bukan aku. Aku mendorong pintu dan masuk seolah tidak mendengar apa-apa. Hai, kalian kok diam-diam di ruang tamu, nggak nyalain TV? Mereka berdua tersentak kecil, lalu tersenyum canggung. Nadia berkata, Rin, kita lagi ngobrolin, apa ya? Oh, soal acara komunitas minggu depan. Aku hanya mengangguk, pura-pura percaya, meski dalam hati aku tahu, mereka sedang berbohong. Sejak hari itu, aku mulai lebih memperhatikan detail. Ponsel Raka sering dalam mode senyap. Nadia tiba-tiba sering mengenakan parfum yang belum pernah kupakai. Mereka berdua jarang sekali memposting foto bersama denganku di media sosial, padahal dulu sangat sering. Rasanya seperti aku sedang melihat puzzle yang belum lengkap. Potongan-potongan kecil mulai muncul, tapi gambarnya belum jelas. Dan setiap kali aku mencoba merangkai, aku justru takut dengan kemungkinan hasilnya. Puncak rasa curiga itu datang di sebuah Sabtu pagi. Aku mendapat pesan dari Raka. Sayang, aku ada urusan mendadak. Nggak bisa sarapan bareng. Tak lama, Nadia juga mengirim pesan. Rin, aku nggak bisa ikut arisan hari ini. Lagi kurang enak badan. Aku mengangguk sendiri, mencoba memahami. Tapi entah kenapa, naluriku berkata keduanya sedang berbohong. Siang itu, aku memutuskan keluar rumah, mengendarai mobil sendirian. Entah kenapa, arahku membawa ke sebuah kafe kecil di pinggir kota yang biasa aku kunjungi dulu. Saat masuk ke area parkir, mataku langsung tertuju pada mobil hitam yang sangat kukenal. Mobil Raka. Jantungku berdetak kencang. Aku melangkah pelan, mencoba memastikan. Dari balik jendela kafe, aku melihat Raka, duduk berhadapan dengan Nadia. Mereka tampak serius berbicara. Tidak ada tawa, tidak ada senyum berlebihan, tapi jarak mereka terlalu dekat. Terlalu intim. Aku berdiri di luar, menatap tanpa mereka sadari. Rasanya seperti dunia berhenti sesaat. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa kebahagiaanku mungkin sedang berada di ujung tanduk. Aku pulang tanpa masuk ke kafe. Aku butuh waktu untuk berpikir. Mungkin masih ada penjelasan lain. Mungkin mereka memang membicarakan sesuatu yang penting untukku. Tapi hatiku tahu ada sesuatu yang tidak beres. Dan aku bersumpah, aku akan mencari tahu. Malam itu, hujan turun deras. Petir sesekali membelah langit, membuat bayangan-bayangan aneh di dinding kamar. Raka tertidur di sebelahku, napasnya teratur. Tapi mataku menatap langit-langit tanpa kedip. Pikiran berputar-putar, mengulang setiap tanda-tanda yang belakangan muncul. Bayangan Nadia di kafe siang itu terus mengusik kepalaku. Kalau memang tidak ada apa-apa, kenapa mereka berbohong? Aku berbalik, menatap punggung Raka. Tangannya terkulai di sisi tubuh, ponselnya tergeletak di meja nakas. Biasanya, benda itu tak pernah jauh darinya. Malam ini, mungkin karena terlalu lelah, ia lupa menguncinya.
Tanganku bergerak pelan. Degup jantungku terasa sampai di telinga. Saat kuusap layar, kode kunci tidak muncul, terbuka begitu saja. Notifikasi pesan di layar teratas membuat darahku membeku. Nama pengirimnya, Nadia. Besok jangan lupa bawa cincin. Aku takut ketinggalan di rumah. Cincin? Aku menelan ludah. Jemariku bergetar saat membuka riwayat chat mereka. Ratusan pesan memenuhi layar. Awalnya basa-basi, lalu perlahan berubah menjadi kalimat-kalimat manis yang menusuk hati. Sayang, kangen, jangan lupa sholat bareng malam ini. Dan di antara pesan-pesan itu, ada foto. Foto yang membuat tubuhku seakan lumpuh. Raka dan Nadia duduk berdampingan, mengenakan busana muslim lengkap, tangan mereka bertaut. Di meja, terlihat kitab suci dan 2 gelas air mineral. Di belakang mereka, seorang pria tua dengan sorban tersenyum ke arah kamera. Aku tahu persis apa itu. Itu adalah foto akad nikah siri. Aku meletakkan ponsel di meja dengan hati-hati, takut membangunkan Raka. Tapi di dalam dada, badai sudah meledak. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan, tapi suara tangisku tercekat, hanya keluar dalam isakan pelan. Seluruh tubuhku gemetar. Gambar itu masih melekat di benak, seolah tercetak permanen. Sahabatku, lelaki yang kupanggil suami. Mereka berdua menikah di belakangku. Keesokan paginya, aku berusaha bersikap normal. Raka berangkat kerja seperti biasa, bahkan sempat mengecup keningku. Aku menatapnya pergi dengan perasaan campur aduk antara muak, marah, dan hancur. Begitu pintu tertutup, aku langsung menghubungi Rini, sepupu yang bekerja sebagai staf KUA di kota sebelah. Suaraku bergetar saat bicara. Rin, aku mau tanya. Kalau ada orang menikah siri, biasanya tercatat nggak sih di dokumen internal? Rini agak ragu, tapi akhirnya berkata, kalau ada wali dan saksi resmi, kadang tetap dicatat sebagai arsip, meskipun nggak resmi negara. Memangnya kenapa? Aku menarik napas panjang. Tolong carikan informasi. Namanya Raka Pradipta, dan Nadia Salsabila. Rini terdiam. Nadia? Sahabatmu itu? Aku tidak menjawab. 2 hari kemudian, Rini menelpon kembali. Aku nggak bisa kirim fotonya, tapi, Rin, aku minta kamu siap mental. Aku menggenggam ponsel erat-erat. Bilang saja. Mereka menikah siri 2 bulan lalu. Saksi dan walinya ada, mahar sudah dibayar. Semuanya tercatat di arsip internal. Dunia serasa runtuh di sekitarku. Walaupun aku sudah melihat foto itu, mendengar konfirmasi langsung membuatnya jauh lebih sakit. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Sore itu, Nadia datang ke rumah seperti biasa, membawa sebungkus roti. Hei, Rin. Aku mampir sebentar, kebetulan lewat, katanya dengan senyum ramah. Aku menatapnya lama. Senyum itu, senyum yang dulu membuatku merasa aman, kini terasa seperti belati. Kami duduk di ruang tamu. Nadia mulai bercerita tentang pekerjaannya, tapi aku tidak mendengarkan. Di kepalaku, hanya ada satu pertanyaan, bagaimana dia bisa tega? Akhirnya aku berkata, Nadia, aku mau tanya sesuatu. Dan aku minta kamu jawab jujur. Dia mengerutkan kening. Apa, Rin? Kamu sudah menikah siri sama Raka, kan? Matanya langsung membesar, wajahnya memucat. Roti di tangannya hampir terjatuh. Apa maksudmu? Aku mencondongkan tubuh ke depannya. Jangan pura-pura nggak tahu. Aku sudah lihat fotonya. Aku juga sudah cek ke KUA. Jadi jawab. Nadia menunduk. Bibirnya bergetar, lalu ia mengembuskan napas panjang. Rin, maafkan aku. Itu saja. Tidak ada pembelaan, tidak ada penjelasan panjang. Dan di situ, aku tahu semuanya benar. Ketika Raka pulang malam itu, aku sudah duduk di ruang tamu menunggunya. Wajahku datar, tapi mataku panas. Aku mau kita bicara, kataku. Dia menatapku sebentar, lalu meletakkan tasnya. Tentang apa? Tentang pernikahan sirimu sama Nadia. Langkahnya terhenti. Warna wajahnya berubah. Kamu tahu? Aku tertawa sinis. Oh, jadi benar.
Aku kira kamu akan pura-pura bodoh seperti biasanya. Dia mencoba mendekat, tapi aku mengangkat tangan, menghentikannya. Aku nggak mau dengar alasan. Aku cuma mau bilang, mulai malam ini, kamu keluar dari rumah ini. Rin, dengar dulu. Keluar, Raka, dan bawa semua kebohonganmu pergi. Jangan pernah kembali. Suaraku meninggi, pecah di ujung. Air mata mengalir, tapi aku tak peduli. Aku ingin dia merasakan betapa hancurnya aku saat ini. Dia menunduk, terdiam lama. Lalu tanpa kata, ia mengambil beberapa pakaiannya dan pergi. Pintu tertutup keras di belakangnya. Aku berdiri di ruang tamu, tubuhku bergetar, napasku berat. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, rumah ini terasa kosong. Tapi juga terasa sedikit lebih lega, karena sumber racun itu sudah pergi. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar. Foto pernikahan kami tergeletak di meja. Aku menatap wajah kami di foto itu, dulu penuh cinta, kini hanya mengingatkan pada pengkhianatan. Aku meraih bingkai itu, dan dengan satu gerakan, membantingnya ke lantai. Kaca pecah berhamburan, tapi anehnya, hatiku merasa sedikit lebih ringan. Karena aku tahu, ini baru awal dari balas dendamku. 2 hari setelah aku mengusir Raka, aku memutuskan bahwa diam saja tidak cukup. Selama ini mereka begitu pintar berpura-pura, memainkan peran manis di hadapanku dan di depan semua orang. Aku tidak mau hanya menjadi korban yang menangis di pojokan. Aku ingin semua orang tahu siapa mereka sebenarnya. Aku mengatur sebuah pertemuan keluarga dan sahabat dekat di rumah. Alasan yang kusampaikan sederhana, membicarakan masalah keluarga. Ibuku, kakakku, 2 sahabat lama, dan beberapa kerabat hadir. Termasuk Nadia, yang entah dengan keberanian atau kebodohannya, tetap datang setelah aku mengundangnya lewat pesan singkat. Tak lama, Raka muncul. Penampilannya jauh dari rapi seperti biasa, kemejanya kusut, wajahnya lelah. Tapi matanya tetap mencoba menyiratkan percaya diri. Semua duduk di ruang tamu. Aku berdiri di tengah, menatap mereka satu persatu. Aku mengundang kalian semua ke sini karena ada hal penting yang harus kalian tahu. Suaraku dingin, tapi mantap. Raka menegakkan badan. Rin, kalau mau bicara, kita bisa berdua saja. Ini nggak perlu? Justru ini perlu, potongku tajam. Supaya semua orang tahu kebenaran dan nggak lagi termakan sandiwara kalian. Aku berjalan pelan ke meja, mengambil amplop berwarna coklat. Isinya foto-foto dari ponsel Raka dan salinan dokumen pernikahan siri yang kudapat dari Rini. Aku melemparkan isinya ke meja di tengah ruangan. Suara kertas berdesir, foto-foto itu berserakan. Dalam satu foto, Raka dan Nadia duduk berdampingan mengenakan busana akad, tangan bertaut, senyum tipis di wajah mereka. Di foto lain, terlihat tangan mereka mengenakan cincin baru. Ruang tamu mendadak sunyi. Semua mata membelalak. Ibuku menutup mulutnya, suaranya bergetar, astagfirullah. Kakakku menatap Raka dengan wajah penuh amarah. Kamu serius melakukan ini, Kak? Nadia menunduk, wajahnya memerah, tangan gemetar di pangkuan. Raka Pradipta. Suaraku terdengar mantap, meski dalam hati aku gemetar. Suami yang selama ini kupercayai. Dan Nadia Salsabila, sahabat yang kuanggap seperti saudara. Kalian berdua ternyata sudah menikah siri di belakangku, 2 bulan lalu. Raka menghela napas panjang. Rin, aku nggak bermaksud menyakitimu. Semuanya terjadi begitu saja. Aku tertawa sinis. Begitu saja? Jadi setiap tatapan diam-diam kalian, setiap kebohongan kalian, itu, begitu saja? Jangan meremehkan pikiranku, Raka. Nadia akhirnya angkat bicara, suaranya lirih. Rin, aku minta maaf. Aku jatuh cinta, aku nggak bisa mengendalikannya. Aku mendekat padanya, menatap lurus ke matanya. Jatuh cinta? Nadia, kau menghancurkan rumah tanggaku. Kau menghancurkan persahabatan kita? Itu bukan cinta. Itu pengkhianatan. Seorang sahabat lama kami, Vina, yang sejak tadi hanya diam, akhirnya berkata, aku nggak nyangka. Aku pikir kalian bertiga itu contoh persahabatan yang sehat. Ternyata cuma topeng. Ibuku memalingkan wajah,
jelas malu. Raka, kau sudah mempermalukan keluarga ini. Raka mencoba membela diri, aku masih mencintai Arini, Bu. Tapi aku juga mencintai Nadia. Kalimat itu membuat darahku mendidih. Cinta itu memilih, Raka? Dan kamu memilih menusukku dari belakang. Aku mengambil napas panjang, lalu menatap semua orang di ruangan. Mulai hari ini, hubungan kami selesai. Semua fasilitas yang pernah aku berikan pada Nadia, aku tarik kembali. Mobil, apartemen, bahkan modal butik kecilmu, semua akan aku ambil. Dan kamu, Raka, keluar dari hidupku. Jangan pernah berharap aku akan membiarkan kalian hidup nyaman di atas pengkhianatan. Nadia terperanjat. Rin, jangan. Bisnisku itu. Bisnis yang aku biayai. Dan sekarang aku cabut, potongku tegas. Wajah Nadia memucat, Raka menunduk. Aku tahu ini pukulan telak bagi mereka. Selama ini, kenyamanan hidup Nadia sebagian besar dari bantuanku. Dan Raka, tanpa posisinya di rumahku, kehilangan akses pada semua fasilitas yang kuberikan, mobil, rumah, bahkan jaringan bisnis yang kubantu bangun. Aku sengaja membiarkan semua orang menyaksikan kehancuran topeng mereka. Biar cerita ini menyebar, biar semua tahu siapa mereka sebenarnya. Pertemuan itu bubar dengan suasana tegang. Nadia keluar lebih dulu, hampir menangis. Raka menyusul, tapi sempat menoleh padaku. Kamu akan menyesal, Rin. Aku berdiri tegak. Tidak, justru aku lega. Karena sekarang aku tahu siapa musuhku sebenarnya. Pintu tertutup keras. Sunyi kembali mengisi rumah. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang makan. Di hadapanku, secangkir teh yang sudah dingin. Aku tahu ini baru awal. Mengusir mereka dan memutus fasilitas hanyalah langkah pertama. Aku ingin mereka jatuh. Aku ingin mereka merasakan hidup tanpa kemewahan, tanpa kenyamanan, tanpa sokongan siapapun. Aku ingin mereka saling menyalahkan dalam penderitaan. Dan aku akan memastikan itu terjadi. Sejak malam konfrontasi itu, aku bergerak cepat. Pengkhianatan mereka tidak boleh hanya berakhir dengan air mata. Aku ingin rasa nyaman yang selama ini mereka nikmati dariku lenyap dan digantikan dengan kenyataan pahit. Langkah pertama, menghentikan aliran uang. Pagi-pagi, aku menelepon manajer keuanganku. Mulai hari ini, semua rekening bersama atas nama Raka dibekukan. Semua kartu kredit yang menggunakan limitku, nonaktifkan. Baik, Bu Arini, jawabnya tegas. Aku juga menghubungi bank untuk memblokir akses Raka ke rekening investasi kami. Selama ini, aku yang menjadi pemilik utama aset, jadi proses itu tidak sulit. Semua dilakukan secara legal, dengan dokumen yang sudah kusiapkan. Langkah kedua, mengambil kembali fasilitas fisik. Mobil SUV putih yang selama ini kupinjamkan pada Nadia untuk mendukung mobilitas bisnis, langsung kutarik. Aku mengirim sopir pribadi untuk menjemput mobil itu di apartemennya. Nadia sempat menelponku, suaranya panik. Rin, kenapa mobilnya diambil? Aku butuh untuk ngurus butik. Aku tersenyum tipis, meski dia tak bisa melihat. Itu mobilku. Dan bisnis itu juga aku yang biayai. Sekarang keduanya kembali padaku. Tapi, kalau kamu begini, aku nggak bisa. Itu urusanmu. Nikmati hidup barumu bersama Raka. Lalu kututup telepon. Langkah ketiga, memutus bisnis Nadia. Butik yang selama ini dia banggakan sebenarnya berdiri dari modal yang kuberikan sebagai hadiah ulang tahunnya 3 tahun lalu. Aku punya hak sebagai investor mayoritas. Dengan mudah, aku menginstruksikan tim legalku untuk menarik modal dan memutus kerjasama. Dalam hitungan minggu, butik itu terpaksa tutup karena tidak sanggup membayar sewa dan karyawan. Dari kabar yang kudapat, Nadia sampai menjual sebagian perhiasannya untuk menutup utang supplier. Sementara itu, Raka juga merasakan akibatnya. Tanpa akses ke rumah dan kendaraan, dia harus pindah ke kos kecil di pinggiran kota. Perusahaan konstruksi keluarga menurunkan posisinya setelah mendengar skandal itu. Rupanya, reputasi keluargaku cukup berpengaruh pada rekan bisnis mereka, dan keluarganya memilih membersihkan citra perusahaan. Suatu malam, aku menerima pesan singkat darinya. Rin, bisakah kita bicara?
Aku butuh bantuan. Aku menatap layar ponsel lama-lama. Lalu ku jawab singkat. Bantuanmu ada di pelukan Nadia. Minta saja padanya. Tidak ada balasan. Beberapa minggu kemudian, kabar mulai beredar di lingkaran sosial kami. Raka dan Nadia hidup dalam kesulitan. Mereka tinggal di kontrakan sempit, sering menunggak listrik, dan mulai menjual barang-barang pribadi untuk bertahan hidup. Teman-teman yang dulu selalu memuji keharmonisan kami kini hanya menggeleng prihatin, bukan padaku, tapi pada nasib mereka. Aku tidak peduli. Justru aku merasa lega. Namun, balas dendamku tidak berhenti di situ. Aku tahu, penderitaan finansial saja tidak cukup. Aku ingin mereka saling menyalahkan. Aku mulai mengirimkan kabar-kabar kecil melalui orang-orang yang dekat dengan mereka. Misalnya, aku menitip pesan lewat seorang teman lama bahwa Raka pernah mengatakan padaku, Nadia hanya numpang hidup. Dan di sisi lain, aku juga memastikan Raka mendengar kabar bahwa Nadia pernah mengeluh. Raka bukan tipe suami yang bisa diandalkan. Racun kecil ini merembes pelan. Dari cerita yang kudapat, mereka mulai sering bertengkar. Satu hari, aku tak sengaja bertemu Nadia di pasar tradisional. Dia tampak lusuh, rambutnya diikat asal-asalan, membawa kantong belanja berisi sayur seadanya. Matanya langsung menghindar saat melihatku. Aku tersenyum dingin. Wah, Nadia, belanja di sini sekarang. Dia mencoba tersenyum, tapi suaranya parau. Iya, lebih hemat. Aku menatap kantong belanjanya, lalu menatapnya lagi. Semoga kamu betah, ya. Hidup sederhana, bersama pilihanmu. Wajahnya memerah, entah karena malu atau marah. Tapi aku sudah berbalik sebelum dia sempat menjawab. Malamnya, aku duduk di teras rumah, memandangi langit. Ada rasa puas yang sulit dijelaskan. Aku tidak lagi menangis saat mengingat pengkhianatan mereka. Yang ada hanyalah ketenangan, karena aku tahu mereka sedang belajar bahwa setiap pilihan ada konsekuensinya. Dan aku pastikan, konsekuensi untuk mereka adalah kehilangan segalanya. Sudah 3 bulan sejak aku mengusir Raka dan menutup semua fasilitas Nadia. Dalam kurun waktu itu, aku menyaksikan perubahan besar pada diriku sendiri. Dulu, aku sering menghabiskan energi untuk mengurus kenyamanan orang lain. Sekarang, aku menggunakannya untuk membangun kembali diriku. Langkah pertamaku adalah memperluas bisnis. Aku memanggil tim manajemen dan memberi arahan baru, membuka cabang usaha di 2 kota besar lain. Selama ini, aku hanya mengawasi dari jauh, tapi sekarang aku terjun langsung, bertemu klien, menghadiri pameran dagang, dan berbicara di seminar-seminar. Semakin sibuk aku bekerja, semakin sedikit ruang di kepalaku untuk kenangan pahit. Setiap kontrak baru yang kutandatangani terasa seperti lembaran baru dalam hidupku. Aku juga merenovasi rumah. Bukan karena ingin menghapus jejak Raka semata, tapi untuk menjadikannya ruang yang benar-benar mencerminkan diriku. Ruang tamu penuh cahaya, dapur modern, kamar tidur dengan nuansa hangat, dan taman belakang yang kini kutanami bunga lavender. Di setiap sudut rumah, tidak ada lagi aroma masa lalu. Meski aku tidak sengaja mencarinya, kabar tentang Raka dan Nadia sesekali datang dari lingkaran teman atau karyawan lama. Kontrak kerja Raka di perusahaan keluarganya benar-benar dicabut. Dia sempat mencoba membuka usaha kecil, tapi gagal karena modal minim dan manajemen buruk. Nadia, yang dulu selalu tampil rapi dan anggun, kini dikabarkan bekerja paruh waktu di toko roti milik tetangga kontrakan mereka. Yang paling ironis, mereka mulai saling menyalahkan secara terbuka. Ada yang mengatakan pernah mendengar Raka berteriak di pinggir jalan, "Kalau bukan karena kamu, hidupku nggak akan hancur begini." Dan Nadia membalas, "Kalau bukan karena kamu, aku nggak akan jadi bahan gosip orang sekampung." Mendengar itu, aku hanya tersenyum tipis. Bukan karena puas melihat mereka menderita, tapi karena keadilan sudah berjalan dengan sendirinya. Suatu akhir pekan, aku memutuskan melakukan perjalanan sendiri ke Ubud, Bali. Bukan untuk liburan mewah, melainkan untuk menyembuhkan diri. Di sana, aku mengikuti kelas meditasi dan yoga di tengah sawah, menulis di jurnal setiap pagi, dan membiarkan diriku merasakan tenang tanpa gangguan. Aku mulai sadar bahwa membalas dendam memang memberi rasa lega, tapi yang benar-benar menyembuhkan adalah melepaskan.
Suatu sore, sambil duduk di beranda villa dan menyeruput teh, aku menulis di jurnal. Aku tidak menyesal menghukum mereka. Tapi aku tidak akan menghabiskan sisa hidupku untuk mengingat mereka. Hidupku berharga, dan aku memilih memakainya untuk kebahagiaan. Kalimat itu menjadi mantra baruku. Di salah satu seminar bisnis yang kuhadiri di Jakarta, aku bertemu seorang pria muda bernama Adrian. Dia adalah CEO startup teknologi logistik yang sedang naik daun. Penampilannya rapi, namun yang paling menonjol adalah caranya mendengar, sungguh-sungguh, bukan sekadar menunggu giliran bicara. Kami mulai berbincang soal kerjasama, tapi pembicaraan itu mengalir ke hal-hal pribadi, hobi membaca, traveling, dan makanan favorit. Adrian mengajakku makan malam setelah acara. Awalnya aku ragu, ingatanku tentang laki-laki masih menyisakan luka, tapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuatku merasa aman. Beberapa pertemuan berikutnya, aku mulai tersenyum lagi. Bukan senyum basa-basi, tapi senyum yang lahir dari hati. Suatu hari, aku dan Adrian makan siang di sebuah kafe baru. Saat hendak keluar, aku melihat sosok yang familiar di seberang jalan, Raka. Dia mengenakan kemeja kusut, celana jeans pudar, dan menenteng kantong plastik berisi sayuran. Wajahnya tirus, matanya kosong. Dia melihatku, dan ada sepersekian detik tatapan kami bertemu. Aku tidak marah, tidak sedih. Hanya netral. Dia mencoba tersenyum kecut, tapi aku hanya mengangguk singkat lalu melangkah pergi bersama Adrian. Itu adalah momen ketika aku sadar, aku benar-benar sudah bebas. Adrian dan aku semakin dekat. Dia tidak terganggu dengan masa laluku. Bahkan, dia berkata, aku kagum kamu bisa melewati itu semua dan tetap berdiri tegak. Kami sering bepergian bersama, mencoba kuliner baru, dan merencanakan proyek bisnis yang melibatkan kombinasi bidang kami. Rasanya seperti memulai babak hidup baru, dengan fondasi yang lebih kuat, kejujuran, rasa hormat, dan kebebasan. Suatu malam di tepi pantai, Adrian menggenggam tanganku. Arini, aku ingin kita melangkah ke tahap berikutnya. Menikah, tapi kali ini bukan karena kebutuhan atau formalitas, tapi karena cinta. Aku terdiam, tapi air mataku menetes. Bukan karena sedih, melainkan karena bahagia yang tulus. Aku menyadari, balas dendam paling manis bukan hanya membuat pengkhianat menderita, tapi membuktikan bahwa hidup kita tetap indah tanpa mereka. Raka dan Nadia kini hanyalah catatan kelam di masa lalu, sementara aku berjalan menuju masa depan bersama seseorang yang menghargai dan mencintaiku apa adanya. Di hatiku, sudah tidak ada tempat untuk dendam. Hanya ruang untuk tawa, mimpi, dan cinta yang baru. Dan ketika aku menatap ke cermin, aku melihat seorang wanita yang lebih kuat, lebih berani, dan lebih bahagia. Hari itu, udara pagi terasa berbeda. Matahari baru saja muncul dari balik horizon, memantulkan cahaya keemasan yang menari di permukaan laut. Dari balkon kamar villa di Bali, aku berdiri dalam balutan gaun putih sederhana. Rambutku ditata bergelombang lembut, dibiarkan tergerai di satu sisi bahu. Hari ini adalah hari aku menikah lagi, tapi kali ini bukan karena kewajiban atau tuntutan, melainkan karena hati. Adrian berdiri di ujung dermaga kecil, mengenakan setelan linen putih. Senyumnya tenang, matanya berbinar. Seolah dia ingin mengatakan, kita akan baik-baik saja. Aku memilih pernikahan sederhana. Tidak ada pesta besar, tidak ada undangan ratusan orang. Hanya keluarga dekat, beberapa sahabat yang tulus, dan pemandangan laut yang membentang sejauh mata memandang. Di altar kecil yang dihiasi bunga-bunga putih dan dedaunan hijau, kami berdiri berhadapan. Seorang pendeta tua membacakan janji pernikahan. Ketika giliranku tiba, aku menarik napas panjang. Adrian, kamu datang di saat aku sudah tidak percaya pada cinta. Tapi kamu mengajarkan aku bahwa cinta sejati bukan hanya tentang kata-kata manis, melainkan keberanian untuk tetap tinggal saat badai datang. Aku berjanji, aku akan mencintai kamu dengan hati yang bebas dari masa lalu dan membangun masa depan bersama yang penuh tawa dan ketenangan. Air mata Adrian jatuh. Dia menggenggam tanganku erat. Arini, aku tidak akan menjanjikan hidup yang selalu mudah. Tapi aku berjanji tidak akan pernah membuatmu merasa sendirian lagi. Ketika kata, sah, terucap,
Angin laut berhembus kencang, seakan ikut merayakan kebahagiaan kami. Seusai prosesi, saat kami berfoto, mataku menangkap dua sosok di kejauhan. Raka dan Nadia. Mereka berdiri di pinggir jalan, jauh dari area acara, tapi cukup dekat untuk kulihat jelas. Wajah mereka kusam, pakaian lusuh. Aku sempat berpikir, apa yang mereka lakukan di sini? Tapi kemudian aku sadar, ini tidak penting. Mereka mungkin datang untuk melihat apakah aku benar-benar bahagia atau sekadar memuaskan rasa iri. Aku menatap mereka sebentar. Lalu, dengan sengaja, aku memeluk Adrian erat dan tersenyum lebar. Bukan untuk pamer, melainkan untuk menegaskan pada diriku sendiri, aku sudah menang. Raka menunduk. Nadia menarik lengannya, dan mereka berdua menghilang di antara kerumunan turis. Malam itu, kami makan malam di teras villa, ditemani suara ombak. Adrian menyalakan lilin, dan kami menyantap hidangan laut segar sambil tertawa ringan. Tidak ada rasa curiga, tidak ada drama. Hanya dua orang yang saling percaya. Aku teringat betapa dulu, setiap kali duduk berdua dengan Raka, selalu ada perasaan was-was. Aku takut ucapan atau tatapannya menyembunyikan sesuatu. Kini, rasa itu hilang. Dengan Adrian, aku merasa aman untuk menjadi diriku sepenuhnya, dengan segala kekuatan dan kelemahanku. Setelah pernikahan, kami memutuskan tinggal di rumah baru yang kami bangun bersama di pinggiran kota. Rumah itu dikelilingi kebun kecil, ada ruang kerja untukku, studio musik untuk Adrian, dan dapur besar tempat kami sering bereksperimen membuat masakan baru. Bisnis kami juga berkembang. Kerja sama antara perusahaanku dan startup Adrian menghasilkan inovasi baru di bidang logistik dan membuat kami sering diundang ke acara internasional. Kami bepergian ke Jepang, Italia, hingga Selandia Baru. Setiap perjalanan menjadi cerita baru yang kami bagi bersama. Beberapa bulan setelah menikah, aku menerima surat dari pengacara yang mewakili Raka. Isinya singkat, permintaan maaf dan pengakuan bahwa dia menyesal. Dia bahkan menulis bahwa Nadia telah meninggalkannya dan dia hidup sendirian. Aku membaca surat itu tanpa emosi. Tidak ada lagi amarah, tidak ada kasihan berlebihan. Aku hanya membalas singkat, "Aku sudah memaafkanmu, tapi aku tidak akan membuka pintu untukmu lagi. Semoga kamu menemukan jalanmu sendiri." Setelah itu, aku membuang suratnya. Rasanya seperti menutup sebuah buku yang sudah terlalu lama terbuka. Suatu sore, aku duduk di teras rumah sambil memandangi kebun. Adrian sedang memangkas tanaman, sesekali melirikku dengan senyum hangat. Dalam hati, aku menyadari bahwa kemenangan terbesarku bukanlah membuat Raka dan Nadia menderita, melainkan memulihkan diriku dan menemukan kebahagiaan baru. Aku berhasil membuktikan pada diriku sendiri bahwa hidup tidak berhenti hanya karena seseorang mengkhianati kita. Justru, pengkhianatan itu memaksaku tumbuh, berdiri lebih kuat, dan memilih orang yang benar-benar layak mendampingiku. Beberapa tahun kemudian, kami kembali ke dermaga tempat kami menikah. Kali ini, bersama seorang bayi perempuan mungil yang tertidur di gendonganku. Adrian mengusap punggungku pelan dan berkata, "Terima kasih sudah memberi aku keluarga, Arini." Aku menatap laut yang berkilauan. Ombak datang dan pergi, seperti orang-orang dalam hidup kita. Ada yang datang membawa kebahagiaan, ada yang pergi meninggalkan luka. Tapi pada akhirnya, laut tetap indah, seperti hidupku sekarang. Aku tersenyum, mencium dahi anakku, dan berbisik dalam hati. Ini adalah akhir dari masa lalu, dan awal dari selamanya.